Asini roha marihamu doho damina sia debata amata dosia anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sehat. Firman Tuhan dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan lebih sedikit untuk berbicara. Dalam praktek sehari-hari yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang yang lebih suka berbicara daripada mendengar. Mudah sekali berkomentar, mudah sekali menghujat, mudah sekali menghakimi, mudah sekali mengkritik, mudah sekali menggosip, dan yang lainnya. Saudara yang kekasih, ada tertulis dalam Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara yang kekasih, menyendengkan berarti mendengar dengan penuh perhatian. Dalam nas kita dikatakan sendengkanlah telingamu. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti kita memperhatikan penuh firman Tuhan, baik dalam kitab suci maupun dalam khotbah-khotbah yang disampaikan. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti juga kita terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan setiap hari. Pemazmur menulis di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3 berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan menyampaikan nasihat senada kepada Yosua agar tidak lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semakin kita tinggal di dalam firman Tuhan, semakin kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Lalu kita berjalan di rencananya dan mengimani rencananya, dan disitulah kita melihat keberhasilan atau berkat-berkat yang melimpah. Saudara yang kekasih,
Semua kita bisa menyendengkan telinga kita kepada suara Tuhan dan harus mendengarkan suara Tuhan. Ada banyak alasan penting mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Minimal dari nats ini kita gali dua. Yang pertama, menyendengkan telinga kepada Tuhan adalah soal hidup atau mati. Menyendengkan telinga kepada Tuhan ialah soal hidup atau mati. Luar biasa. Ternyata memperdengarkan suara Tuhan itu bukanlah hal yang sepele, melainkan soal hidup atau matinya kita. Ayat ini mengatakan kalau kita ingin hidup, arahkan telinga kita kepada Tuhan. Datang padanya, dengarkanlah Tuhan. Contoh yang nyata adalah seperti yang dialami oleh Raja Ahab di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 37. Pada waktu itu, ketika Raja Ahab mengajak Raja Yehosafat untuk berkolaborasi merebut kembali Ramot Gilead di tangan Raja Aram, Yehosafat meminta agar Raja Ahab untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dengan menanyakan firman Tuhan. Sebanyak 400 nabi-nabi bayaran menubuatkan hal-hal yang baik, tetapi Raja Yehosafat merasa perlu untuk meminta petunjuk Tuhan melalui nabi Tuhan. Maka dipanggilnyalah Mika bin Yilma, di mana Nabi Mika menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan dan bagaimana nasib Raja Ahab apabila maju bertempur melawan Arab di ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika dia mau mendengarkan petunjuk daripada Tuhan, maka kehidupan dan keberhasilanlah yang menjadi miliknya. Yang kedua, menyendengkan telinga kita kepada Tuhan menentukan keberhasilan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan dari keterampilan, keahlian, pengalaman, pengetahuan, serta seberapa keras dia berupaya. Satu hal yang jarang disadari adalah bahwa keberhasilan kita tergantung dari apakah kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Daud adalah bukti yang nyata dari seorang yang mengalami keberhasilan dalam hidupnya karena mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang kekasih, ayat renungan kita hari ini berkata, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Tuhan ingin kita senantiasa menyendengkan telinga mendengarkan Dia berbicara. Selama ini, tanpa disadari, kita terlalu sibuk berbicara dengan orang lain atau kepada orang lain. Banyak bicara kepada Tuhan dalam doa-doa yang penuh dengan segudang permintaan, tapi kita tidak memberi kesempatan Tuhan berbicara, tak menghiraukan perkataan Tuhan. Dalam Yesaya 42 ayat 40 berkata, "Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi engkau tidak mendengar." Padahal Tuhan ingin sekali berbicara kepada kita dan Ia mau kita dengar-dengar akan Dia. Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui hamba-hambanya yang Ia percaya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mendengarkan Tuhan berbicara adalah langkah menuju kehidupan dan berkat. Nuh adalah contoh orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk memberitahukan segala rencananya dalam Kejadian 6, Nuh mendengarkan dengan baik, lalu melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Karena mau mendengar dan taat, Nuh dan isi keluarga selamat dari air bah yang menenggelamkan bumi. Orang-orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya penuh mujizat. Dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 10 dan ayat 11. "Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya." Saudara yang kekasih, karena itu, mari sendengkanlah telingamu kepada Tuhan sebagai kegemaran hidup setiap hari. Mari sendengkan telingamu kepada Tuhan sebagai kegemaran hidup setiap hari. Selamat berkarya bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin.